Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang momen inersia dan aplikasinya pada luasan komposit. Nah, ini tadi sudah kita bahas di video sebelumnya, yaitu untuk menghitung besarnya momen inersia pada luasan komposit, kita tinggal jumlahkan besarnya momen inersia pada masing-masing luasan. Dan di sini saya ada contoh, misalkan di sini ada sebuah bangun seperti yang terlihat di gambar, yaitu berupa bentuk segi 4 dengan panjang 100 mm dengan lebar 155 meter. Dan pas di tengah-tengahnya, di titik pusat dari segi 4 tersebut terdapat sebuah lubang berupa lingkaran dengan jari-jari sebesar 25 mm. Dan di sini kita diminta untuk menentukan besarnya momen inersia pada luasan yang disebutkan terhadap sumbu X. Oke. Jadi di sini diminta menghitung besarnya momen inersia terhadap sumbu X, bukan terhadap sumbu yang berhimpit dengan titik pusat. Oleh karena itu, di sini kita bisa menggunakan persamaan yang sudah kita dapatkan pada teorema sumbu sejajar. Dan dari luasan benda ini kita bisa melakukan analisa dengan cara kita anggap di sini ada sebuah benda berbentuk segi 4 dengan ukuran panjang 100 mm dan lebarnya 150 mm, dan segi 4 ini dikurangi oleh sebuah lingkaran dengan jari-jari 25 mm. Kenapa dikurangi? Karena ini adalah bentuknya lubang, atau pada kenyataannya dia tidak ada luasannya, sehingga di sini menjadi dikurangi oleh lingkaran tersebut. Dan untuk melakukan analisa, yang pertama kita bisa menghitung besarnya inersia pada bentuk yang pertama yang berbentuk lingkaran, yaitu Ix sama dengan Ix bar plus A dikalikan dy kuadrat. Kita langsung gunakan dari persamaan inersia yang ada pada tabel. Inersia terhadap titik pusat untuk bentuk lingkaran besarnya yaitu pi per 4 dikalikan r pangkat 4. Ini kita masukkan r-nya adalah 25 mm. Kemudian plus AD kuadrat, yang kita ketahui untuk persamaan luas dari bentuk lingkaran adalah pi r kuadrat, dan dy kuadrat ini, d adalah jarak antara titik pusat dari lingkaran tersebut terhadap sumbu X. Karena di sini kita menghitung besarnya momen inersia terhadap sumbu X, yaitu besarnya adalah 75 mm. Ini kita masukkan ke persamaan, sehingga total momen inersia bentuk lingkaran tersebut adalah 11,4 kali 10 pangkat 6 mm pangkat 4. Oke. Kita sekarang sudah mengetahui besarnya momen inersia yang berbentuk lingkaran. Dan yang berikutnya adalah kita cari besarnya momen inersia bentuk segi 4. Dimana persamaan umumnya adalah Ix sama dengan Ix bar plus A dy pangkat 2. Dimana Ix bar adalah besarnya inersia terhadap sumbu sentroid atau titik pusat. Dan ini juga kita dapatkan dari tabel dan analisa di video sebelumnya untuk besarnya momen inersia bentuk segi 4 terhadap titik pusat, yaitu B kalikan H pangkat 3 per 12. Dan di sini kita masukkan B-nya adalah 100 dan H-nya adalah 150. Dan untuk A-nya, A ini adalah luas dari segi 4. Dimana luas segi 4 sama dengan panjang dikalikan lebarnya. Dan untuk D yang merupakan jarak dari titik pusat terhadap sumbu, yaitu 75 mm. Nah, di sini kebetulan
bentuk lingkaran dan segi empatnya sepusat, sehingga D-nya juga sama. Sehingga di sini didapatkan besarnya inersia untuk bentuk segi empat utuh adalah 112,5 kali 10 pangkat 6 mm pangkat 4. Oke. Dan langkah selanjutnya bagaimana? Kita sudah mengetahui besarnya momen inersia untuk bentuk segi empat dan besarnya momen inersia untuk bentuk lingkaran. Seperti yang tadi disebutkan, bahwa untuk mendapatkan momen inersia total dari luasan yang diarsir yang berwarna biru adalah luas inersia segi empat dikurangi dengan inersia lingkaran. Sehingga besarnya momen inersia adalah minus 11,4 kali 10 pangkat 6. Ini yang bentuknya lingkaran, nilainya minus, ditambah 112,5 kali 10 pangkat 6. Sehingga total momen inersia dari luas area yang berwarna biru adalah 101 kali 10 pangkat 6 mm pangkat 4. Ya, ini ada salah satu contoh untuk melakukan analisa momen inersia pada luasan komposit. Itu luasan yang bisa kita asumsikan, kita bagi-bagi ke dalam beberapa bagian untuk memudahkan dalam melakukan analisa matematis. Oke, dari sini bisa dipahami ya. Dan di sini akan saya lanjutkan contoh lagi untuk melakukan analisa momen inersia pada luasan komposit. Tetapi di contoh berikutnya di sini akan sedikit lebih kompleks dibandingkan contoh ini. Kalau pada contoh ini luasan kompositnya terdiri dari beberapa luasan yang terletak pada satu sumbu lingkaran dan segi empat berada pada sumbu yang sama. Dan bagaimana jika luasan kompositnya memiliki sumbu yang berbeda-beda? Nah, di sini contohnya ada sebuah plat yang berbentuk seperti T, dan kita diminta untuk menghitung momen inersia terhadap sumbu sentroid XX dan juga sumbu sentroid YY. Ya, semua satuan yang ada pada gambar tersebut dalam milimeter. Ya, jadi ini adalah gambar dari luasan area yang akan kita lakukan analisa momen inersia. Dan di sini kita bisa membagi dari luasan tersebut ke dalam beberapa komponen. Yang pertama luasan A1. Luasan A1 ini berupa segi empat yang ada di alas dengan panjang 150 mm dan lebar 25 mm. Dan luasan yang kedua merupakan segi empat tegak yang memiliki panjang sebesar panjangnya 25 mm dan lebarnya adalah 306 mm. Ya, ini panjangnya 25 mm dan lebarnya 306 mm. 356 dikurangi 25 dikurangi 25. Kemudian luasan yang ketiga adalah batang horizontal yang bagian atas. Dia memiliki panjang sebesar 304 dan lebar 25 mm. Dan sumbu sentroidnya, sumbu XX ini memotong di batang vertikal atau batang A2. Ya, jadi di sini langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mencari nilai Y aksen atau posisi dari sumbu sentroid X. Sumbu sentroid X ini pada sumbu Y berada di koordinat berapa, dan itu yang akan kita cari terlebih dahulu. Dan untuk mencarinya kita bisa menggunakan persamaan Y sama dengan sigma A dikalikan Y per sigma A. Oke, jadi kita buatkan tabelnya untuk menyederhanakan analisa.
Itu di sini variabelnya, komponennya ada komponen A1, A2, dan A3. Dan di sini untuk di kolomnya ada 3 buah kolom, yaitu A, Y, dan A dikalikan Y. Ya, ini lebih untuk memudahkan melakukan perhitungannya, daripada kita tulis satu persatu, bisa kita tuliskan dalam sebuah tabel untuk lebih menyederhanakan analisa. Untuk A1, untuk batang A1 atau batang horizontal di bawah, luasnya adalah 150 dikalikan 25 mm atau 3750 mm pangkat 2. Ya, ini untuk menyederhanakan satuannya kita tuliskan dalam cm agar angkanya tidak terlalu besar, sehingga bisa kita tuliskan luasan A1 adalah 37,5 cm kuadrat. Untuk batang A1 kemudian kita tentukan posisi Y-nya ada di mana. Yang kita ketahui untuk titik pusat bentuk persegi 4, dia ada di perpotongan diagonalnya atau di setengah panjang dan setengah lebarnya. Sehingga di sini bisa kita ketahui untuk posisi Y-nya adalah setengah dari lebarnya 25 mm atau 12,5 mm. Kita jadikan satuannya dalam cm, 1,25 cm. Cara yang sama bisa kita lakukan untuk komponen A2 dan juga komponen A3. Dan di sini didapatkan luasan A2 yaitu 25 dikali 306, dan posisi Y-nya adalah di setengah dari panjang segi 4 ditambah dengan 25. Kenapa ditambah dengan 25? Karena yang kita ketahui di bawahnya batang vertikal tersebut ada batang horizontal dengan tebal atau lebar 25 mm. Dan kita akan menghitung titik pusat dari batang A2 terhadap sumbu dasarnya, sumbu referensinya ya kalau di sini disebutnya. Dan untuk batang A2, titik pusatnya adalah di setengah dari lebarnya atau 306 dibagi 2, yaitu 153. Kemudian ditambahkan 25 sama dengan 17,8 cm. Dan itu ya, ini titiknya kurang lebih di sini ya. Ini untuk titik pusat dari A2. Kemudian yang berikutnya adalah A3. A3 ini besarnya adalah 304 dikalikan 25. Dan untuk lokasi atau Y3-nya adalah setengah dari 25 ditambah dengan 306 plus 25. Atau paling sederhananya Y3 ini adalah 356 dikurangi 12,5. Itu hasilnya 34,35 mm. Ya. Jadi pada titik-titik yang berwarna merah itu menunjukkan dari titik pusat pada masing-masing batang, dari batang A1, A2, dan juga A3. Ya. Kita sudah mendapatkan posisi masing-masing titik pusat dan juga besar luasannya. Dan kita masukkan ke persamaan Y sama dengan sigma A kalikan Y per sigma A. Sigma A kalikan Y totalnya adalah 4019,175 dan total luasan area pada seluruhan batang adalah 190 cm kuadrat. Sehingga kita dapatkan posisi Y yang merupakan titik dari sumbu sentroid adalah 21,15 cm atau pada lingkaran yang berwarna biru, itu yang menunjukkan titik pusat dari batang tersebut secara keseluruhan. Ya. Sekarang kita sudah mengetahui lokasi masing-masing, dan untuk melakukan analisa momen inersianya bagaimana ya?
Jadi kita sudah dapatkan nilai Y. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita menentukan nilai dari D. D ini adalah jarak antara sumbu sentroid komposit dengan sumbu sentroid masing-masing komponen. Oke, jadi D-nya adalah sumbu sentroid untuk masing-masing komponen terhadap sumbu sentroid dari komposit. Sehingga kita dapatkan D1 adalah selisih dari sumbu sentroid yang posisinya ada di 21,15 cm dikurangi terhadap sumbu titik pusat dari A1, yaitu yang tadi besarnya 1,25, sehingga hasilnya adalah 19,9 cm. Kemudian D2, jarak dari sumbu sentroid ke titik pusat A2, yaitu 21,15 dikurangi 17,8 sama dengan 3,35. Dan yang terakhir adalah jarak atau D dari sumbu titik pusat pada A3 terhadap Y atau sumbu titik pusat sentroidnya, sehingga sama dengan 34,35 kurangi 21,25 sama dengan 13,2. Ya, ini kenapa posisi sumbu sentroidnya yang jadi pengurangnya, atau kenapa sumbu A3 dikurangi sumbu sentroid A2, karena dari secara koordinat posisi dari A3 ini kan di atasnya dari sumbu sentroid dari batang dari kompositnya. Oke. Kita sudah dapatkan semua nilai-nilainya yang kita perlukan untuk analisa. Sehingga di sini kita bisa menghitung inersia pada keseluruhan komposit dengan persamaan sigma I0 plus A dikalikan D kuadrat, di mana I0 adalah inersia terhadap titik pusatnya. Dan untuk inersia terhadap titik pusat, kita akan hitung di masing-masing batang penyusun dari komposit tersebut. Untuk IO1 di sini B-nya sama dengan 15 cm dan H-nya adalah 2,5 pangkat 3. Kemudian untuk batang A2, B-nya adalah 2,5 cm dan H-nya adalah 30,6. Dan yang terakhir untuk batang A3, B-nya adalah 30,4 cm dan H-nya adalah 2,5. Ini kita masukkan ke persamaan I0 sama dengan B H pangkat 3 per 12. Nah, kita sudah dapatkan semua nilainya untuk I0 dari masing-masing batang. Dan yang berikutnya adalah kita jumlahkan dengan A dikalikan D kuadrat. Untuk A masing-masing batang tadi sudah kita lihat hasilnya di tabel dan juga D di slide sebelumnya. Ya, ini untuk A dan juga D ini yang kita gunakan untuk menganalisa inersia totalnya. Sehingga IX sama dengan I0 plus A1 D1 kuadrat plus I02 plus A2 kalikan D2 kuadrat plus I03 tambah A3 dikalikan D3 kuadrat. Sehingga inersia total terhadap sumbu sentroid X adalah 34.979,54. Ini adalah cm pangkat 4. Ini salah ketik. Dan ini adalah total inersia pada batang komposit tersebut. Sehingga kita sudah menjawab pertanyaan yang A. Untuk yang A tadi adalah terhadap sumbu sentroid X. Nah, bagaimana untuk menganalisa momen inersia terhadap sumbu sentroid Y? Kira-kira bagaimana? Apakah caranya sama terhadap sumbu X atau berbeda?
Ini momen inersia terhadap luasan komposit terhadap sumbu Y ini lebih sederhana, di mana Y sama dengan hanya sigma I. Kenapa hanya sigma I? Ya, kita kembali ke gambarnya. Yang kita lihat di sini, sumbu Y ini titik pusat dari masing-masing batang penyusun komposit tersebut, titik Y-nya semuanya sama. Jadi lokasi titik beratnya ada di satu sumbu. Sehingga dari masing-masing batang tidak memiliki nilai D atau D-nya adalah 0 untuk keseluruhan batang. Oleh karena itu, IY menyisakan dari I0 karena A dikalikan D kuadratnya menjadi 0. Dan kita bisa masukkan di sini IY sama dengan sigma I0 sama dengan H dikalikan B pangkat 3 per 12. Kebalikan dari IX, kalau IX tadi kan B dikalikan H pangkat 3, nah sekarang H dikalikan B pangkat 3. Dan hasil akhirnya inersia terhadap sumbu sentroid Y atau Y ini tadi adalah 6596 cm pangkat 4. Oke. Ya, ini adalah analisa untuk momen inersia pada luasan komposit dan bagaimana melakukan analisanya. Setelah ini silakan dicoba, akan ada beberapa contoh soal yang saya bagikan. Silakan coba dikerjakan dan dikumpulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.